Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana? Masih semangat? Alhamdulillah, senang Bapak bisa ketemu kembali dengan peserta didik semua dalam pembelajaran jarak jauh IPA yang hari ini dari awal Juli kita sudah melakukan pertemuan sebanyak 13 kali. Baik, seperti biasa untuk memulai pembelajaran kita hari ini kita awali dengan berdoa masing-masing. Kemudian belajar IPA asik dan menyenangkan. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, coba perhatikan gambar di bawah ya. Ini gambar pertama, gambar kedua. Gambar apakah di atas? Ya, pasti kalian sudah tahu semua. Yang warna kuning itu adalah emas, kemudian yang berbentuk pagar itu adalah stainless steel ya. Apakah termasuk materi kedua benda atau kedua benda di atas? Ya, karena apa? Karena dia memiliki massa dan menempati ruang. Memiliki massa artinya bisa diukur dengan alat ukur massa. Menempati ruang berarti dia memiliki volume. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah materi emas dan stainless steel tersedia secara alami di alam? Kalau emas tersedia ya, di alam, sementara stainless steel itu merupakan campuran beberapa unsur atau materi yang ada di alam. Baik, kita lanjutkan materi yang akan kita pelajari di pertemuan ke-13 ini adalah memasuki bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada para peserta didik yang telah mengirimkan video presentasi tentang materi. Videonya Bapak lihat bagus-bagus semua, bahkan bisa mengalahkan Bapak ini dalam mengajar ya. Sebelumnya Bapak perlihatkan dulu peta konsep lengkapnya. Jadi klasifikasi benda itu di alam itu terbagi dua. Ada yang biotik atau benda hidup. Ini sudah kita pelajari di bab 2 kemarin. Klasifikasi makhluk hidup. Kemudian ada benda tak hidup atau abiotik ya. Nah, abiotik ini biasa kita sebut dengan materi. Jadi materi itu dapat dikelompokkan menjadi dua, zat tunggal dan campuran. Kemudian zat tunggal kita bagi menjadi dua. Yang pertama unsur, yang kedua senyawa. Kemudian campuran ada campuran homogen dan campuran heterogen. Itu adalah klasifikasi dari materi. Itu yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini, yaitu pertemuan pembahasan materi untuk bab 3 ya. Untuk pertemuan berikutnya yang akan kita bahas tentang sifat materi, ada kimia, ada fisika, kemudian perubahan materi, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Jadi pembelajaran kita hari ini ada beberapa tujuan yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kalian harus tahu apa itu materi ya, makna materi. Kemudian klasifikasi materi. Kemudian kalian harus bisa menjelaskan pembagian materi berdasarkan wujud, kemudian berdasarkan komposisinya. Kemudian yang terakhir yang harus kalian kuasai pada pertemuan hari ini adalah memahami perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Oke, kita mulai saja. Kita bahas yang pertama tentang apa sih materi itu. Ada pernah dengar istilah paham materialisme ya, atau paham kebendaan. Jadi materi itu adalah secara fisika berarti sesuatu yang mempunyai massa, berarti bisa diukur dengan alat ukur massa ya.
Apa kemarin alat ukur massa di pertemuan pertama? Ada neraca, ya, ada timbangan dan sebagainya. Kemudian dapat menempati sebuah ruang, berarti dia memiliki volume, ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan materi. Kemudian berdasarkan wujudnya, materi itu terbagi tiga di alam ini, ya. Ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Nah, apa perbedaan padat, cair, dan gas? Itu bisa kamu lihat di tabel. Kalau padat ya bentuk dan volume tetap, sedangkan cair bentuk, ya, mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Jadi zat cair itu bentuknya tergantung media yang digunakan. Sedangkan gas itu tidak mempunyai volume dan bentuk yang tetap. Kemudian kalau dilihat dari partikelnya, partikel zat padat itu sangat rapat. Kalau cair lebih renggang, kemudian kalau gas itu sangat renggang. Ya. Kemudian perbedaan yang berikutnya, partikel zat padat itu tidak dapat bergerak bebas, zat cair dapat bergerak namun terbatas. Nah, kalau gas itu partikel gas dapat bergerak sangat bebas, ya. Itulah perbedaan wujud materi perbedaan materi berdasarkan wujudnya. Ada padat, cair, dan gas. Masih ingat ya? Kalau padat itu bentuk dan volume tetap. Kalau zat cair bentuknya itu tergantung Tergantung wadah atau medianya. Volumenya tetap kalau zat cair. Kalau gas itu bentuk dan volumenya itu tidak tetap, ya. Oke, kita lanjut. Nah, contoh zat padat misalnya logam, besi, ya, emas, seng, dan lain-lain di alamnya, ya. Kemudian kalau zat cair misalnya minyak goreng, air bensin, air, kemudian bensin, dan lain-lain. Contoh gas, udara, asap, uap air, dan lain-lain. Nah, inilah contoh-contoh materi berdasarkan wujudnya. Sekarang kita lanjut berikutnya yang kedua, ya. Materi berdasarkan komposisinya. Nah, perhatikan peta konsep di bawah, ya. Sebagian kalian sudah paham ini karena sudah mempresentasikan. Jadi materi itu berdasarkan komposisinya itu terbagi dua, ya. Ada disebut dengan zat tunggal, jadi zatnya tunggal. Kemudian ada campuran. Campuran itu berarti gabungan dari beberapa zat tunggal. Kemudian zat tunggal atau zat murni itu terbagi dua. Ada disebut dengan unsur, ada disebut dengan senyawa. Kemudian campuran ada yang bersifat heterogen, misalnya koloid, kemudian suspensi. Kemudian ada yang bersifat homogen, ya, atau kita sebut dengan larutan. Oke, kita bahas satu-satu, ya. Unsur dulu, ya. Apa yang dimaksud dengan unsur? Nah, unsur yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Jadi zat unsur itu tersedia di alam, tapi ada juga yang buatan sebenarnya, yang tidak bisa dibagi lagi, ya. Zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Itu pengertian dari unsur. Kemudian bagian dari terkecil unsur itu disebut dengan atom. Misalnya emas kalau kita potong kecil-kecil sampai tidak bisa kita potong lagi, itu disebut dengan atom, ya. Nah, sifatnya masih tetap emas, ya, walaupun dia sudah terpotong-potong menjadi yang lebih sangat kecil. Kemudian unsur memiliki simbol. Jadi unsur itu di dunia ini dibuat simbol dalam bentuk lambang, ya. Berlaku secara internasional. Yang sekarang dipakai adalah yang diperkenalkan oleh John Jacob Berzelius. Bagaimana tata cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius? Nah, kamu lihat di stabilo kuning ini.
Nah, cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, ya, yaitu huruf awal dari nama Latinnya. Jadi unsur itu harus berbahasa Latin. Kemudian huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian unsur yang memiliki huruf awal yang sama diberikan satu huruf kecil nama unsur tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, karbon itu dilambangkan dengan C karena huruf awalnya kan C. Kemudian kalau dia ada unsur lain yang hurufnya sama, misalnya kalsium huruf awalnya sama, nah, berarti harus kita tambahkan, berikan satu huruf kecil nama unsur tersebut menjadi kalsium menjadi Ca. Ingat ya, hanya A huruf kecil mengikuti dari kalsium. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah unsur-unsur tersebut kemudian dikumpulkan dalam bentuk sistem periodik unsur. Ini akan kamu pelajari lebih dalam di SMA jurusan IPA. Nah, unsur itu ada yang bersifat logam, semilogam, dan non logam. Ini adalah sistem periodik unsur. Kalau di SMA biasanya suruh dihafal ini ya. Kalau yang warna kuning itu adalah non logam. Bapak kasih contoh misalnya 1A itu H itu hidrogen. Hidrogen itu non logam ya. Dia bersifat gas ya. Kemudian logam yang berwarna biru. Misalnya di situ ada ferrum itu besi ya, nomor 8, kolom nomor 8 perhatikan. Kemudian semilogam itu berwarna coklat ya, atau antara kuning dengan biru. Misalnya kalau yang bersifat semilogam itu, coba lihat, perhatikan kolom 14 ya. Silikon ya, silikon itu semilogam. Nah, sistem periodik unsur ini di buku kayaknya ada di halaman terakhir ya. Dan dijual banyak. Jadi ini kalau SMA dihafal. Nah, unsur ini ada yang unsur buatan, ada yang memang tersedia secara alami di alam. Nah, para ahli tidak membedakan itu semua. Nah, sekarang apa beda unsur logam dan non logam? Nah, perhatikan tabel. Logam itu berwujud padat kecuali air raksa pada suhu kamar. Baik, perbedaan unsur logam dan non logam. Logam itu wujudnya padat ya, Bapak ulangi lagi. Pada suhu kamar. Wujudnya padat pada suhu kamar. Kecuali air raksa ya. Air raksa itu bisa kamu lihat di termometer ya. Ya, termometer biasanya ada warna putih mengkilap seperti cairan di dalamnya yang bergerak ya, di skalanya itu adalah air raksa. Kemudian kalau non logam ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Kemudian logam itu bersifat dapat ditempa dan diregangkan. Kalau non logam kebalikannya, rapuh, tidak dapat ditempa. Kemudian logam dia bersifat konduktor listrik dan panas. Non logam non konduktor kecuali grafit. Non konduktor itu penghantar listrik ya. Oke, itulah perbedaan logam dan non logam. Unsur yang bersifat logam dan non logam. Kemudian ini ada beberapa contoh unsur logam dan non logam yang memiliki manfaat ya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak kasih contoh, misalnya bisa kamu baca sendiri. Yang terakhir aja Bapak kasih contoh. Misalnya iodin ya, iodin. Simbolnya I. Apa gunanya dalam kehidupan sehari-hari? Unsur iodin ini bahan untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam, beriodium, dan fotografi ya. Jadi iodin ini digunakan untuk antiseptik, kemudian senyawanya digunakan dalam
untuk garam beriodium, ini ada garam yang beriodium tuh berarti ada penambahan unsur iodin. Kemudian fotografi. Nah, itulah contoh manfaat beberapa unsur. Kebetulan ini unsur ada natrium, ada strontium, maksium, magnesium, dan iodin. Kemudian kita lanjut. Mengenai unsur sudah selesai ya. Kita lanjut ke zat tunggal yang kedua. Tadi ingat ya, unsur adalah yang tidak bisa dibagi lagi ya. Singkatnya itu ya. Jadi zat tunggal yang tidak bisa dibagi lagi secara kimia biasa. Kemudian yang kedua kita lanjut zat tunggal yang berikutnya yaitu senyawa. Apa yang disebut dengan senyawa? Apa yang dimaksud dengan senyawa? Yaitu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana. Atau boleh juga dengan bahasa lain dibagi lagi menjadi dua buah unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Kalau yang unsur tadi tidak bisa dibagi lagi secara kimia, proses kimia biasa. Nah, kalau senyawa bisa ya dibagi lagi menjadi yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Kemudian bagian terkecil dari senyawa itu disebut dengan molekul. Kalau unsur tadi atom ya. Kemudian sifat senyawa itu akan berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Jadi senyawa itu, molekul senyawa itu adalah dibangun oleh unsur-unsur penyusunnya. Nah, ini Bapak kasih contoh misalnya air ya. Molekul air. Unsur dari air itu adalah hidrogen tambah oksigen, H2O ya. Hidrogen tambah oksigen. Dia berbeda dengan unsur penyusunnya, sifatnya. Kalau air dia berbentuk zat cair, sementara unsur penyusunnya hidrogen H, oksigen O itu dia sifatnya wujudnya gas ya. Sangat berbeda. Air bisa mematikan api misalnya, hidrogen oksigen malah dia bisa mudah terbakar. Kemudian garam dapur juga sama, natrium klorida, ada unsur penyusunnya natrium dan klorin. Ya, sangat berbeda unsur penyusunnya, sifatnya. Natrium klorida itu garam ya. Kemudian gula tebu ada karbon itu biasanya bentuknya padat, hidrogen gas, oksigen gas. Jadi gabungan ketiga inilah membentuk gula tebu ya. Nah, jadi sifat senyawa atau molekul senyawa air, garam dapur, gula tebu dan contoh lain itu akan berbeda-beda dengan unsur-unsur penyusunnya. Oke, paham ya? Bapak tegaskan lagi, misalnya yang paling mudah dalam kehidupan sehari-hari adalah air ya. Sifat senyawa air dia berwujud cair, sementara sifat unsur penyusunnya yaitu hidrogen dan oksigen dia bersifat gas. Nah, jadi sangat berbeda sifatnya. Nah, itulah senyawa. Kemudian kita lanjut bagian terakhir yaitu campuran ya. Apa itu campuran? Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Ya. Campuran itu terbagi dua, ada disebut dengan campuran homogen, homo itu artinya sama. Kemudian ada campuran heterogen. Kita bahas yang pertama, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Jadi nggak bisa lagi dibedakan. Misalnya larutan garam, larutan gula, kemudian paduan logam. Ya. Nah, larutan garam, larutan garam itu kan dalam biasanya bahan yang kita gunakan dalam pembuatan larutan garam yaitu air dan garam. Air disebut dengan pelarut, garam zat terlarut maka disebut dengan larutan garam. Jadi kalau kita melarutkan garam, gula itu tidak bisa lagi kita bedakan mana garamnya,
ya. Mana airnya tapi dia ada campur menjadi satu, tapi sifat zatnya masih ada, sifat zat asalnya. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, dengan coba kita rasakan dengan indera kita, lidah, nanti akan terasa asin. Nah, berarti zatnya tidak hilang ya, berarti sudah campur menjadi satu ya. Kemudian paduan logam juga bisa, nah, seperti pengantar di awal tadi, stainless steel itu paduan logam ya, antara besi, krom dan zat-zat lainnya, sehingga kita tidak bisa lagi membedakan mana besinya, mana kromnya dan lain-lain. Nah, itu campuran homogen. Tidak bisa dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Kemudian campuran heterogen sebaliknya ya, masih bisa dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Misalnya campuran pasir dan air, nah, kita masukkan pasir di dalam air. Nampak bedanya antara pasir dan air. Nah, ini berarti heterogen ya. Kemudian campuran, contoh yang lain, campuran minyak dan air. Kalau kita masukkan minyak goreng ke dalam air, apakah menyatu? Tidak ya. Pasti akan nampak perbedaan antara minyak dan air. Ini disebut juga dengan campuran heterogen. Oke, itulah contoh dari campuran heterogen. Kemudian terakhir adalah apa sih perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran? Ya, unsur itu adalah zat tunggal, senyawa sama zat tunggal, sementara campuran adalah campuran sebuah zat. Beda ya. Jadi kalau unsur, senyawa itu sebuah zat tunggal, sementara campuran beberapa zat. Kemudian unsur tidak dapat diuraikan, senyawa dapat diuraikan, kemudian campuran dapat diuraikan. Unsur terdiri atas satu komponen jenis atau jenis komponen, terdiri atas satu jenis komponen. Misalnya unsur emas ya emas saja ya, tidak ada campuran yang lain lagi. Kalau senyawa dia tersusun dari dua komponen atau lebih, biasanya membentuk molekul. Kemudian campuran tersusun dari dua komponen atau lebih ya. Kemudian perbedaan senyawa dan campuran itu perbandingan massa zatnya. Kalau senyawa perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Kalau campuran itu perbandingannya tidak tepat ya. Misalnya air, senyawa molekul air H2O itu ya harus perbandingan massanya harus seperti itu ya, H-nya 2, O-nya 1. Kalau campuran nah, tidak tepat ya, karena dia sudah dalam campuran zat. Misalnya antara air dengan minyak ya. Jadi perbandingan jumlah air dan minyaknya itu tidak tepat ya, tidak bisa dihitung secara tepat. Oke, pertemuan kita hari ini cukup di sini saja, singkat. Ini adalah materi yang sudah kamu presentasikan sebenarnya, Bapak hanya mengulang lagi. Supaya tidak lupa, Bapak kasih gambaran. Jadi materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Kemudian materi dapat diklasifikasikan berdasarkan wujud dan komposisinya. Berdasarkan wujudnya terbagi tiga, ada padat, cair, dan gas. Kemudian berdasarkan komposisinya ada tiga ya, ada dua. Yang pertama zat tunggal, kemudian campuran. Zat tunggal dibagi dua, ada unsur, ada senyawa. Kemudian campuran ya terbagi dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Oke, untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang khusus campuran homogen. Kita bahas juga asam, basa, dan garam. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak pikir sudah cukup. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.